Cek sound, oke. Teman-teman, kembali lagi bersama aku Syafiq di sini. Tapi kali ini aku tidak ingin mempresentasikan video kuliah, melainkan aku ingin mengutarakan keresahan aku tentang ini penyeruputan kopi yang tidak baik dan benar. Jadi aku tuh resah ya, aku ngelihat teman-teman dan lingkungan aku itu menyeruput kopi dengan tidak benar. Misal aku uh, lagi main gitu kemana, ada yang nyeruput kopi, aku dengarnya tuh sangat tidak unpleasing gitu. Jadi aku pengen ngasih tahu tutorial ke teman-teman bagaimana cara menyeruput kopi yang benar. Nah, ada dua kondisi yang harus dipenuhi ketika kalian ingin menyeruput kopi dengan baik dan benar. Yang pertama, kalian punya gelas, dan yang kedua, kalian harus ada isi kopinya. Cuma karena ini tutorial, jadi biar nggak berantakan, aku pakai gelas kosong bekas juga, bekas kopi, bukan kopi sini coklat, tapi mirip kopi. Nah, eh, kondisi yang pertama itu sebenarnya opsional, bukan opsional dalam arti gimana ya, bukan dalam arti opsional sih, tapi biasanya ada bapak-bapak yang nyeruput kopi dengan piring juga. Jadi kayak dituang ke piring gitu gini, nanti airnya dari sini baru ke kopi diseruput gitu. Itu bisa juga. Nah, tapi di sini aku pengen ngajarin pakai gelas. Jadi yang pertama itu kondisinya adalah punya gelas, dan yang kedua harus ada kopinya. Nah, terus step by step yang pertama, kalian itu harus menempelkan gelas ini di bibir bawah kalian gini. Nah, kalau udah, kalian kayak minum biasa aja. Tapi aku punya teknik yang mungkin kalian belum tahu dan belum sering dengar. Jadi kalian itu cara memegang gelas. Ini kan gelas ada tangkainya. Kalian bisa masukin kayak gini. Nah, udah masuk, jadi ketika kalian lepas nih nggak tumpah. Jadi misalkan kalian lagi minum gini nih, kalian kaget kayak dikagetin temen kalian bercanda gitu kayak wah, kayak wah. Nah, itu tuh nggak jatuh. Jadi cara aman untuk memegang gelas. Karena kalau kalian kayak gini, kalian lepas, itu bakal tumpah gitu ya. Nah, step kedua, ini tekniknya. Stepnya itu kayak gini. Jadi pokoknya jari ini ada di atas, tapi jangan terlalu tercelup, nanti kopi jadi nggak enak. Nah, terus ini ada di bawah juga buat menopang seluruh pusat massa yang ada gitu. Nah, terus apalagi nih teman-teman, kalian minum kayak biasa. Kalau misalkan megang kayak gini, minumnya bukan dari samping, ini kan dari samping, tapi minumnya dari depannya gitu, sejajar ya, selurusan kayak gini. Nah, itu step pertama. Step kedua adalah kalian seruput kopinya. Ini yang masih banyak salah orang lakukan. Nah, jadi seruput kopi itu bukan hanya asal-asalan sekedar gitu, enggak. Nah, jadi seruput kopi itu kalian harus bisa mengeluarkan seluruh emosi jiwa kalian gitu. Kalian kayak gini. Nah, mungkin kalian ngeliat itu kayak apa sih, nggak ada bedanya sama seruputan orang biasa. Tapi aku bisa nilai itu sebagai seruputan yang tidak baik, sebagai seruputan yang tidak baik dan kurang benar. Nah, kenapa bisa begitu? Karena itu bukan menyeruput dengan emosi jiwa kalian. Aku pengen ngajarin gimana kalian bisa nyeruput dengan kayak aku, walaupun tadi aku kelihatannya kayak biasa aja gitu. Yang pertama kalian seruput kayak suaranya dulu. Nah, kalau kalian perhatiin di sini tuh aku kayak ada tegangan leher gitu. Jadi ketika aku seruput kayak, nah, ada yang ketarik di leher aku. Itu cara seruput yang baik dan benar. Dan yang ketiga, itu pundak kalian harus agak naik. Nah, kalian udah lihat itu semua. Tapi jangan terlalu naik, karena nanti kalau terlalu naik kalian dianggap aneh. Kayak misal, itu terlalu aneh untuk orang-orang yang melihat di sekitar kalian. Nah, aku pengen kalian itu terlihat natural, terlihat menjiwai, terlihat menguasai kalian menyeruput kopi gitu. Nah, yang ketiga, ini stepnya adalah mencicipi dan menelan. Mencicipinya itu opsional, tapi menelannya itu wajib. Karena kalau kopinya nggak ditelan, namanya bukan ngopi ya. Jadi, kalian bisa, nah, ingat ketukan untuk mencicipi hanya dibatasi 3 kali, intinya ganjil ya. Bisa 3 kali, bisa 5 kali. Asal jangan kebanyakan. Nah, orang kelihatan aneh nanti.
Cukup 3 atau 5 kali. Itu cukup. Nah, ketika udah kalian telan. Kalau sudah kalian telan, artinya kalian sudah mengkonsumsi, memasukkan kopi ke dalam tubuh kalian secara natural, flow-nya bagus gitu dalam saluran pencernaan kalian. Terus kalian mencicipi itu tadi ada fungsinya itu untuk mengfiltrasi ampas-ampas yang ada di kopi yang ikut masuk ke dalam mulut. Jadi ketika kalian itu akan ikut nempel di langit-langit mulut kalian. Nah, keempat ini step yang paling sering ditinggalkan dan juga paling sering disalahgunakan, padahal ini wajib. Jadi ada 4 step totalnya ya. Nah, step yang keempat ini yang paling sangat sering dilupakan dan diremehkan gitu. Nah, pasti kalian beberapa udah tahu, yaitu ini adalah setelah kalian mencicipi, menelan, kalian harus itu bukan sekedar biasa. Nah, kalian harus menjiwai, mengeluarkan emosional jiwa kalian kepada seluruh lingkungan kalian. Jadi seluruh lingkungan kalian tahu kalau kalian adalah penyeruput kopi profesional. Jadi kalian harus, aku ulangin dari awal ya. Nah, itu kalian harus ada tekniknya menjiwai. Jadi bukan sekadar itu kayak kalian bisa terlihat tidak profesional dalam penyeruput kopi gitu. Jadi aku ulangi sekali lagi. Ini ya. Oke, itu step by step menyeruput kopi yang baik dan benar. Terima kasih untuk menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.